warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Rawandi Ayunus, guru Mapel Al-Quran Hadis, NIM 2270230056, mahasiswa PPG Daljab BES 3 2023, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan memilih materi Quran Surah As-Sams ayat 1-10 kelas 7 pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS Al-Khairat Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kegiatan sehingga kita masih bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka pembelajaran Al-Quran Hadis, ya, anak-anak. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan juga para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita umatnya yang masih mau melanjutkan perjuangan beliau. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sempat hadir semua, ya, dalam materi Quran Hadis. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Baik, materi kita adalah tentang fungsi Al-Quran dan apa? Fungsi Al-Quran dan siapa yang masih ingat anak-anak? Yang pertama adalah fungsi Al-Quran. Apa saja itu fungsi Al-Quran? Pengertian Al-Quran, ya. Ya, yang pertama adalah pengertian Al-Quran, yang kedua adalah fungsi. Ya. Yang pengertian, siapa yang masih ingat tentang pengertian Al-Quran? Pengertiannya adalah Al-Quran adalah yang pertama kalam Allah, yang kedua adalah yang berikut mukjizat Nabi. Kemudian diturunkan secara
mutawatir atau berangsur-angsur. Di Al-Quran sebagai hukum sumber hukum Islam, ya. Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Jadi apa saja yang kita cari yang baik, yang benar dan salah itu ada dalam Al-Quran, itu adalah sumber hukum Islam, ya, karena kita adalah Islam, ya. Berikut apa lagi tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah Quran Surah As-Sams ayat 1 sampai 10, ya. Ingat, tujuan pembelajaran adalah menyebutkan arti dari Quran Surah As-Sams. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan isi kandungan Quran Surah As-Sams. Ya, baik anak-anak, kira-kira apa sebagai seorang muslim wajib mempelajari atau mengerti Al-Quran, ya? Al-Quran itu harus kita pelajari, ya? Jadi kita harus rajin membaca. Kalau kita belum tahu membaca Al-Quran, kita harus rajin membacanya dari dasar, ya. Dasarnya apa? Baca Iqra, ya, seperti ya anak-anak pelajari setiap hari, ya, di ibadah pelajaran ekstra, ya. Baik anak-anak, adapun arti daripada Quran Surah As-Sams, ya, arti daripada Quran Surah As-Sams ayat 1 sampai 10 berikut ibu tampilkan, ya. Pertama adalah demi matahari dan cahayanya di pagi hari, ya. Yang kedua adalah dan menjelaskan isi kandungan Quran Surah As-Sams. Apa isi kandungan daripada Quran Surah As-Sams itu? yakni adalah apa? Keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi orang yang mengotorinya. Bagaimana itu jiwa yang bersih? Ya, bagaimana jiwa yang bersih ya anak-anak? Bersih daripada praduga, bersih dari setiap langkah, setiap tindakan kita, setiap hari-hari kita adalah kita punya jiwa harus bersih. Tidak ada suzan, ya, tidak ada praduga-praduga yang tidak bagus. Baik semua itu salah satu daripada jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih adalah bersih daripada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, ya. Itulah apa isi daripada Quran Surah As-Sams, ya, ayat 1 sampai 10 yang dijelaskan dalam pada ayat 7 sampai 10 dari kandungan Quran Surah As-Sams. Baik anak-anak, itulah penjelasan daripada isi kandungan Quran Surah As-Sams. Kemudian sudah paham anak-anak? Paham ya tentang arti daripada Quran Surah As-Sams? Sudah disebutkan tadi, sudah paham? Paham ya. Kemudian apa penjelasan daripada isi kandungan Quran Surah As-Sams? Paham anak-anak? Semangat. Mana semangatnya? Setelah menjelaskan, setelah ibu menjelaskan tentang arti daripada Quran Surah As-Sams,
kita beralih kepada tugas ya. Kita bagi kelompok, tugas kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Silakan dibagi kelompoknya. Anak-anak, ini adalah pembagian kelompoknya dengan tugas masing-masing. Kelompok sudah selesai waktunya. Sudah ada yang siap memaparkan dari kelompok 1? Silakan. Tentang arti daripada Quran surah As-Sams ya. Silakan. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiriminya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta kehingaannya, dan bumi serta kehamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah melimpahkan kepada jiwa itu dan membiasakan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang Mengotorinya. Coba jelaskan isi kandungan Quran surah As-Sams. Silakan. isi kandungan surah As-Sams orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih. Ya, itulah isi daripada Quran surah As-Sams ya, tentang mensucikan jiwa ya. Artinya disucikan itu hati, dibersihkan ya. Setiap hari itu kita bersihkan hati, jangan sampai ada yang apa namanya marah-marah itu juga mengotori jiwa ya. Ya, untuk menanggapi kedua paparan materi Quran surah As-Sams ayat 1 sampai 10 telah kita dengar, kira-kira dari kelompok 3 bisa menanggapinya. Silakan yang tentang
pertemuan berakhirnya tugas kelompok kita pada hari ini. Nah, baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan membacakan sebelum kita mengakhirinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, pertemuan minggu depannya adalah tentang Quran surah Al-Lail. Ya anak-anak, nanti kita lanjutkan, kita bertemu lagi di minggu depannya. Ya, baik, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillah.